Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Lagi OTW. Handphoneku mati. Aku pinjam uangnya, besok aku kembalikan. Atau, aku mencintaimu. Kita mendengar 10 hingga 200 kebohongan setiap harinya. Dan sepanjang sejarah, manusia mencari berbagai cara untuk mendeteksi kebohongan. Dari alat penyiksaan abad pertengahan hingga mesin poligraf melacak tekanan darah dan pernapasan, menganalisa tekanan suara, pelacak mata, alat pemindai inframerah untuk otak, dan bahkan menggunakan elektroensefalogram yang beratnya hingga 181 kg. Tapi, meskipun alat-alat tersebut berfungsi di kondisi tertentu, kebanyakan dapat diakali dengan persiapan yang cukup, dan tak satu pun yang dianggap cukup dapat dipercaya untuk bisa diterima di pengadilan. Namun, bagaimana jika masalahnya bukan pada cara yang digunakan, tetapi pada asumsi bahwa berbohong memicu perubahan fisik? Bisakah kita ambil pendekatan lebih langsung menggunakan ilmu komunikasi untuk menganalisa kebohongan itu sendiri? Secara psikologi, kita berbohong untuk membangun gambaran yang lebih bagus tentang diri kita, berharap kita mirip dengan orang yang kita harapkan, dibandingkan diri kita yang sebenarnya. Tapi, ketika otak kita sibuk berhayal, dia melewatkan beberapa isyarat. Pikiran sadar kita hanya mengendalikan sekitar 5% dari fungsi kognitif kita, termasuk komunikasi. Sementara, 95%-nya terjadi di luar kesadaran kita. Cerita berdasarkan pengalaman hayalan, kualitasnya berbeda dari cerita yang berdasarkan pengalaman yang nyata. Ini menunjukkan bahwa membuat cerita palsu tentang pengalaman pribadi membutuhkan usaha dan menghasilkan pola berbeda dalam bahasa yang digunakannya. Teknologi yang dimaksud adalah analisis teks linguistik, yaitu membantu mengidentifikasi 4 pola dalam bahasa alam bawah sadar penipu. Yang pertama, pembohong lebih sedikit menyebut diri sendiri saat berbohong. Mereka berbicara tentang orang lain, biasanya dari sisi orang ketiga. Hal ini bertujuan menjauhkan dan memisahkan diri mereka dari kebohongan. Mari kita beri contoh kalimat mana yang terdengar lebih palsu. Yang pertama, tentu saja tidak ada pesta di rumah ini. Atau, aku tidak mengadakan pesta di sini. Yang kedua, pembohong cenderung lebih negatif, karena di alam bawah sadarnya mereka merasa bersalah karena berbohong. Contohnya seperti ini. Maaf, aku baru bangun karena handphone bodohku mati. Aku sangat membenci handphone ini. Yang ketiga, pembohong menjelaskan kejadian dengan istilah sederhana. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan otak kita berjuang untuk membuat kebohongan yang rumit. Penilaian dan evaluasi terlalu kompleks bagi otak kita. Layaknya seperti ucapan terkenal salah satu presiden Amerika Serikat, "Saya tidak memiliki hubungan seksual dengan wanita itu." Dan akhirnya, walaupun kebohongannya terbilang sederhana, namun pembohong cenderung membuat kalimat panjang dan berbelit-belit, selalu memasukkan kata yang tidak perlu diucapkan, dan detail yang tidak ada hubungannya terdengar seperti nyata. Dan hal ini bertujuan untuk menutupi kebohongannya. Mari kita lakukan analisis linguistik pada beberapa contoh yang terkenal. Misalnya seperti pemenang Tour de France 7 kali, Lance Armstrong. Kalau kita bandingkan wawancara tahun 2005 ketika dia menyangkal meminum obat peningkat performa dengan wawancara tahun 2013, di mana dia mengakuinya penggunaan kata ganti pertama meningkat hampir 3/4 kali. Coba kalian perhatikan perbedaan dua kutipan berikut. Yang pertama, "Oke, kau tahu, seseorang di laboratorium Paris, Prancis membuka sampelmu. Kau tahu, si Jen itu, dan dia mengujinya. Dan kamu menerima telepon dari koran yang mengatakan, kami menemukan Anda positif menggunakan doping sebanyak 6 kali. Kutipan yang kedua adalah, aku hilap ketika itu. Aku yakin ada orang lain yang tidak bisa menanganinya. Tapi aku sudah pasti tidak bisa menanganinya. Dan aku terbiasa mengatur semua yang terjadi dalam hidupku. Aku mengatur semua yang terjadi dalam hidupku." Ketika menyangkal, Armstrong mendeskripsikan situasi hipotesisnya yang berfokus pada orang lain, mengeluarkan dirinya dari topik pembicaraan. Dalam pengakuannya, dia bicara sebagai orang pertama yang mengungkapkan perasaan dan motivasi pribadinya. Namun, penggunaan kata ganti pertama hanya salah satu indikator kebohongan. Jadi, bagaimana kamu bisa menggunakan teknik untuk mendeteksi kebohongan ini? Pertama, ingatlah bahwa banyak kebohongan yang kita dengar setiap harinya. Tidak seserius masalah dalam contoh ini, bahkan mungkin tidak merugikan. Tapi, alangkah baiknya waspada dengan petunjuk kebohongan, seperti penyebutan diri yang sedikit, bahasa yang negatif, penjelasan yang terlalu sederhana, dan frasa yang berbelit-belit. Mungkin beberapa ocehan di atas bisa membantumu menganalisa bahasa kebohongan. Sayonara. Hey, jika kalian belajar hal baru dalam podcast ini, klik tombol suka, lalu share kepada teman-temanmu. Inilah beberapa podcast lainnya yang bagus untuk menambah pengetahuan barumu. And have a nice day.